Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amar Khairul Nuzuli pada mata kuliah Pengantar Ilmu Komunikasi. Pada kali ini kita akan membahas tentang hambatan-hambatan yang terjadi di dalam komunikasi. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah kali ini adalah supaya mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat di dalam proses komunikasi kita. Capaian ini mempunyai beberapa indikator, yaitu pertama, mahasiswa bisa menjelaskan faktor-faktor dari hambatan komunikasi, terus juga contoh-contohnya, dan juga bagaimana cara atau strategi dalam mengurangi hambatan komunikasi, terutama pada era keberagamaan, dan juga sosial. Oleh sebab itu, saya berharap teman-teman bisa mengikuti perkuliahan ini hingga akhir, supaya bisa mendapat pemahaman yang jelas mengenai hambatan apa saja yang terjadi dalam proses komunikasi tersebut. Di dalam pembelajaran ini terdapat banyak sekali sumber, namun ada dua sumber utama yang saya pakai sebagai sumber referensi di dalam pembelajaran ini. Pertama adalah bukunya Herlina tahun 2023, dan juga yang kedua ada buku Didik Haryanto. Dan juga banyak juga hasil-hasil penelitian, buku dan pengabdian masyarakat yang relevan dengan materi di dalam perkuliahan ini. Dan teman-teman bisa mengakses materi-materi tersebut dengan cara men-scan barcode yang sudah saya berikan. Teman-teman bisa mengakses juga RPS yang berhubungan dengan mata kuliah ini di barcode tersebut. Untuk mengawali perkuliahan kita pagi hari ini, kita mungkin bisa membahas pengertian dari hambatan atau gangguan dari komunikasi itu sendiri. Hambatan atau gangguan dari komunikasi itu berhubungan dengan sesuatu yang bisa menyebabkan distorsi pada pesan atau hambatan dalam memaknai pesan itu sendiri. Biasanya, hambatan itu membuat penerima pesan susah untuk menerima pesan, dan juga pengirim pesan susah untuk mengirimkan pesannya. Di dalam sistem komunikasi, biasanya hambatan ini bisa menyebabkan pesan yang diterima itu berbeda makna dengan pesan yang dikirim. Sehingga kita perlu menyiapkan strategi untuk mengantisipasi bagaimana pesan itu bisa menjadi efektif dan tidak mengalami hambatan. Untuk kategori hambatan pertama adalah hambatan dari proses komunikasi itu sendiri. Biasanya di dalam proses itu hambatan pertama yang terjadi adalah hambatan dari pembuat pesan. Hal ini terjadi biasanya sebelum pesan itu dikirim. Nah, sebelum pesan itu dikirim, biasanya pembuat pesan itu terpengaruh oleh perasaan atau situasi emosional yang dia rasakan. Itu membuat pesan menjadi terdistorsi oleh perasaannya. Misalnya seseorang lagi emosi, biasanya cenderung tidak konsentrasi atau tidak jernih dalam berpikir, sehingga pesan yang dia kirim itu terpengaruh dari emosinya, sehingga bisa membuat pesan itu multitafsir. Hambatan selanjutnya adalah hambatan dari segi simbol atau bahasa yang digunakan. Seringkali kita kalau mengirim pesan melalui pesan teks itu typo, sehingga susah untuk dipahami secara baik oleh penerima pesan. Atau kita menggunakan bahasa yang salah atau tidak sesuai dengan pemahaman dari penerima pesan. Kita tahu sendiri bahwa negara kita ini majemuk, bahasa daerah dan dialek itu sungguh beragam, sehingga kita perlu tahu bahwa bahasa apa yang digunakan oleh penerima pesan kita, sehingga hambatan terkait dengan sandi atau bahasa ini tidak perlu terjadi. Seperti itu. Hambatan selanjutnya adalah hambatan media dari komunikasi itu sendiri. Kita tahu sekali bahwa gadget saat ini menggunakan sinyal. Misalnya kita nelpon, terus ada suara gaduh atau sinyal yang kurang bagus, itu bisa membuat suara atau proses komunikasi yang terjadi di dalam telepon tersebut tidak berjalan dengan baik. Karena sinyal itu menyebabkan distorsi suara, di mana suara atau pesan itu menjadi tidak jelas. Oleh sebab itu kita perlu memastikan bahwa ketika kita menelpon, sinyal di sekitar kita itu adalah sinyal yang bisa membuat pesan kita menjadi efektif dan jelas untuk didengar oleh penerima pesan. Hambatan selanjutnya adalah hambatan dari penerima pesan. Biasanya hal ini terjadi karena kurang konsentrasinya penerima pesan terhadap penerimaan pesan. Oleh sebab itu, seringkali kita disuruh untuk bisa konsentrasi di dalam penerimaan pesan. Kita sering melihat bahwa banyak riset menjelaskan bahwa mendengar secara aktif
atau mendengar secara konsentrasi itu bisa membuat komunikasi menjadi efektif, sehingga kita bisa membuat respon yang baik sehingga tidak menimbulkan multitafsir oleh penerima pesan tadi. Hambatan selanjutnya adalah hambatan ketika kita memberikan umpan balik. Contohnya saya sendiri, misalnya ketika menerima pesan dari mahasiswa, seringkali lupa untuk membalas atau telat untuk membalas. Itu kadang-kadang sering membuat mahasiswa menjadi salah paham. Dia mengira saya marah atau saya tidak peka sama keadaan mahasiswa yang butuh konsultasi, padahal saya lupa. Dan ini menjadi hambatan dari sebuah proses komunikasi itu sendiri. Oleh sebab itu, respon yang baik dari sebuah komunikasi itu menjadi salah satu strategi komunikasi menjadi lebih efektif. Kategori hambatan selanjutnya adalah hambatan sosio, antro, dan psikologis. Pertama kita bahas dulu hambatan sosiologis. Hambatan sosiologis berhubungan dengan keadaan kehidupan sosial seseorang. Misalnya seseorang yang individual akan susah untuk berkomunikasi secara sosial di kehidupan masyarakat secara umum. Misalnya orang yang fokus kehidupan kantor saja atau lingkungan pekerjaan saja, sehingga dia lupa untuk bergaul secara sosial di dalam masyarakat. Itu juga membuat hambatan sendiri dia berkomunikasi secara leluasa di tengah masyarakat. Selanjutnya adalah hambatan antropologi. Kita tahu sendiri bahwa antropologi berhubungan dengan budaya, agama, dan juga suku apa lawan bicara kita, sehingga kita bisa menentukan bahwa kita harus berbicara seperti apa. Kadang-kala kita tidak paham bahwa latar belakang lawan bicara kita itu latar belakang budayanya beda, bahasa yang dia gunakan berbeda. Misalnya saya orang Sumatera, tidak perlu memakai bahasa Sumatera untuk berbicara dengan orang Jawa. Kita perlu memakai bahasa Indonesia supaya hambatan komunikasi terkait bahasa bisa terselesaikan. Hambatan psikologis berhubungan dengan hambatan yang terjadi pada kemampuan kita dalam memahami perasaan dari lawan bicara kita. Misalnya kadang-kadang lawan bicara kita ini lagi berduka, kita masih saja bercanda. Itu kan kita tidak peka terhadap keadaan psikologis seseorang. Oleh sebab itu kita harus bisa menghayati perasaan lawan bicara kita supaya komunikasi yang kita jalani bisa menjadi lebih efektif dan bermakna. Hambatan selanjutnya adalah hambatan semantis. Ini berhubungan dengan bahasa yang digunakan. Biasanya hambatan semantis ini menyebabkan salah pengertian, salah tafsir, dan juga salah dalam memberikan feedback. Oleh sebab itu kita harus memastikan bahasa yang kita gunakan itu tepat, bisa dimengerti, dan tidak menimbulkan multitafsir tadi. Selanjutnya adalah hambatan mekanis. Biasanya berhubungan dengan kemampuan mekanik dari indrawi kita dalam menerima pesan. Misalnya ketika kita mendengar pesan dari telepon yang sinyalnya putus-putus sehingga pesan yang kita terima itu tidak jelas, sehingga mengganggu proses komunikasi tadi. Oleh sebab itu kita harus memastikan indera kita bisa menerima informasi secara akurat dan tidak multitafsir. Selanjutnya adalah hambatan dari ekologis atau lingkungan di mana tempat proses komunikasi itu bicara. Misalnya adalah ketika kita melakukan komunikasi di suara riuh-piuh kebisingan lalu lintas, sehingga suara dari lawan bicara kita tidak jelas. Atau contoh lainnya ketika kita berbicara saat nonton konser, itu suara teman kita terdistorsi oleh suara musik, sehingga pesan yang disampaikan itu tidak bisa kita maknai secara maksimal. Oleh sebab itu kita perlu memperhatikan lingkungan di mana tempat kita berkomunikasi supaya hambatan komunikasi ini bisa kita hindari dan komunikasi bisa berjalan dengan maksimal. Salah satu hambatan terbesar yang dialami oleh masyarakat kita sekarang dalam berkomunikasi adalah intoleransi. Intoleransi merupakan salah satu hambatan utama di dalam komunikasi, terutama dalam konteks masyarakat yang multikultural. Intoleransi menciptakan jarak sosial dan sikap negatif antara kelompok satu dengan kelompok lain, baik secara agama, budaya, maupun pandangan politik. Oleh sebab itu, seseorang yang menolak dan menerima menghargai perbedaan itu juga menjadi hambatan di dalam proses komunikasi. Maka kita perlu mengutamakan dialog dalam proses komunikasi agar tercapainya komunikasi yang efektif. Kita harus juga saling pengertian dan toleransi terhadap perbedaan. Sebagai hasilnya komunikasi yang terdistorsi oleh intoleransi ini akan membuat pemahaman menjadi lebih
kacau karena kita tidak empati dengan keadaan orang yang berbeda dengan kita. Sehingga komunikasi yang baik adalah komunikasi yang membangun pemahaman dan kerjasama supaya kehidupan masyarakat kita bisa maju, sama-sama maju dan saling menguntungkan. Oleh sebab itu, toleransi menjadi salah satu cara untuk membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Salah satu contohnya adalah riset dari Wulandari dan Purnomo ini. Dia menjelaskan bahwa membangun komunikasi dengan sikap toleransi dalam mewujudkan kerukunan bangsa melalui implementasi Brahmavihara. Jadi sebenarnya konsep-konsep dari agama, semua agama itu sebenarnya menjunjung tinggi inklusivitas, sehingga kita harus bisa memahami bahwa sebenarnya semua agama menghargai perbedaan. Kita boleh fanatik tapi cukup dari segi akidah, tapi kita dari segi kemanusiaan kita harus toleransi. Kita harus bisa menghargai perbedaan baik secara kultural, agama maupun pandangan politik. Sehingga memang ini menjadi PR kita. Hambatan komunikasi yang terjadi sekarang ini sangat berhubungan dengan hal-hal tersebut. Kesimpulan dari materi ini adalah kita harus bisa memahami bahwa banyak terjadi hambatan di dalam proses komunikasi. Dan kita juga harus bisa dan menyiapkan strategi bagaimana caranya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Kita harus bisa memahami bahwa masyarakat kita sekarang itu mempunyai banyak sekali perbedaan baik secara agama, suku maupun bangsa. Di tengah hidup keberagaman ini, hambatan komunikasi tentu banyak terjadi dan kita harus bisa menanamkan sikap moderasi dan toleransi agar komunikasi yang kita laksanakan menjadi efektif dan tanpa hambatan. Dan jangan lupa teman-teman juga mengisi evaluasi dari materi ini untuk mengetahui seberapa paham teman-teman terhadap materi ini. Untuk melakukan evaluasi, teman-teman bisa men-scan barcode yang sudah saya sediakan. Untuk perhatiannya terhadap materi ini saya ucapkan terima kasih. Semoga kita lebih paham terhadap hambatan komunikasi yang ada di sekitar kita. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.